Apakah Anda pernah mendengar Gunung Padang? Ya, Gunung Padang. Gunung Padang merupakan peninggalan kebudayaan megalitikum yang ada di Indonesia, yang digadang-gadang sebagai piramidanya Indonesia. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum yang terletak di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Hilman dan kawan-kawan menyatakan bahwa Gunung Padang bukanlah sebuah bukit, melainkan konstruksi berbentuk piramida dan berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Gunung Padang kemungkinan besar berasal dari bukit lava alami, kemudian dipahat dan diselimuti secara arsitektural selama periode glasial terakhir antara 25.000 dan 14.000 sebelum Masehi. Gunung Padang diperkirakan sempat terlantar selama ribuan tahun setelah proses pembangunan pertama. Akibatnya terjadi pelapukan yang signifikan. Kemudian pembangunan selanjutnya diperkirakan pada tahun 7.900 sampai 6.100 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan pada tahun 6000 dan 5500 sebelum Masehi. Dan terakhir antara tahun 2000 dan 1100 sebelum Masehi. Situs megalitikum Gunung Padang berupa batuan berundak yang terdiri dari 5 teras. Beberapa contoh situs yang berbentuk teras seperti piramida berundak Lebak, Cibeduk, Candi Ketek di Jawa Tengah, Machu Picchu di Peru, dan Nambadol di Pulau Pohnpei, Mikronesia. Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dilaporkan oleh Nicholas Johannes Krom pada tulisan yang berjudul Buletin Dinas Kepurbakalaan. Dalam tulisan tersebut, puncak Gunung Padang terdapat 4 teras yang tersusun batu kasar serta dihiasi batu andesit. Pada setiap teras terdapat gundukan tanah yang ditumbuni batu. Karena keterbatasan akses, temuan bersejarah tersebut sempat terlupakan selama beberapa dekade. Namun situs Gunung Padang dilanjutkan penelitiannya kembali pada tahun 1979. Menurut hasil penelitian, situs Gunung Padang telah dibangun sekitar 8.000 sebelum Masehi dan berusia sekitar 10.000 tahun. Jika disandingkan dengan piramida yang ada di Mesir berusia 4.700 tahun. Dan apakah peradaban yang ada di Indonesia sudah ada lebih dahulu dibandingkan peradaban yang ada di Mesir? Situs Gunung Padang sudah dicatat sebagai warisan budaya Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1998, situs Gunung Padang ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan luasnya 17.196,52 meter persegi. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan situs Padang menjadi cagar budaya nasional yang luasnya bertambah menjadi 291.800 meter persegi. Gunung Padang berarti gunung cahaya. Seorang peneliti percaya bahwa gunung ini mungkin piramida tertua yang ada di bumi. Jika temuan itu benar, maka Gunung Padang adalah bukti peradaban kuno yang sangat maju. Gunung Padang bisa mengubah sebuah fakta yang kita ketahui tentang sejarah. Dipercaya bahwa struktur buatan manusia tertua bersembunyi di bawahnya, yang diciptakan oleh peradaban kuno yang tidak diketahui. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa situs Gunung Padang sudah menggunakan semen yang menjadi bukti canggihnya teknologi kuno. Semen kuno ini merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika. Situs Gunung Padang memiliki luas 291.800 meter persegi di atas permukaan tanah yang terdiri dari batu-batuan besar. Batuan tersebut tersusun bertingkat dan berbentuk persegi yang membentuk struktur punden berundak.
Gunung Padang juga disebut sebagai situs megalitikum yang memiliki punden berundak paling besar di Asia Tenggara. Pada naskah Sunda kuno, situs Gunung Padang disebut sebagai nama Kabuyutan yang sampai saat ini masih digunakan untuk bersemedi. Menurut Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral, batuan yang berbentuk persegi dan berserakan di situs Gunung Padang merupakan batu kolom yang roboh akibat proses endogen dan eksogen yang sangat lama. Robohnya batu kolom tersebut kemudian disusun oleh manusia prasejarah menjadi punden berundak untuk pelaksanaan ritual keagamaan. Dikatakan pula bahwa di dalam situs Gunung Padang masih tersimpan bangunan-bangunan peninggalan zaman megalitikum. Situs Gunung Padang telah diteliti cukup mendalam secara arkeologi, meskipun masih menyisakan berbagai kontroversi. Para ahli arkeologi sepakat bahwa situs ini bukan merupakan sebuah kuburan, seperti yang dinyatakan oleh Krong pada tahun 1914, tetapi merupakan sebuah tempat pemujaan. Situs Gunung Padang telah dibangun dalam harmoni geologi, sebab ia dibangun dengan memanfaatkan sebuah bukit yang terbuat dari tiang-tiang batuan andesit dan basalt. Batu-batu tersebut kemudian ditambang oleh manusia untuk membangun punden berundak. Selain itu, ditemukan juga ciri-ciri kalau Gunung Padang telah dibangun dalam harmoni geomantik untuk tujuan religiositas berupa penyembahan Sang Hyang atau Sang Penguasa Alam. Yang unik dari situs Gunung Padang adalah ditemukannya bilah-bilah batuan yang diperuntukkan sebagai alat musik. Pembangunannya mungkin adalah ras Austronesia yang merupakan pendatang pertama di Indonesia. Yang mana pendatang ini mereka melintasi Nusantara dari tanah asalnya dengan cara berlayar, dan penguasaan ilmu perbintangan atau falak adalah salah satu hal mutlak dalam pelayaran antar pulau. Situs Gunung Padang merupakan punden berundak yang tidak simetris, berbeda dengan punden berundak simetris seperti Borobudur. Siapa sebenarnya masyarakat pembangun punden berundak? Punden berundak umumnya dibuat atau disusun oleh satu kelompok masyarakat pada masa lalu. Dalam dunia penelitian arkeologi, masyarakat yang membangun punden berundak adalah masyarakat pendukung budaya megalitik. Punden berundak memang sudah menjadi ciri khas di Indonesia. Perkampungan megalitik di masa lalunya diperkirakan terletak di daerah yang cukup sulit, yaitu daerah pegunungan atau perbukitan. Kenapa umumnya mereka menuju perbukitan atau pegunungan? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut, bukan sekedar karena gunung atau bukit mempunyai spirit yang patut disembah. Tetapi mungkinkah masa-masa megalitikum terjadi fenomena seperti zaman es, yaitu naiknya permukaan air laut sehingga penduduk wilayah Nusantara di dataran rendah tenggelam, sehingga mencari tempat yang lebih aman di dataran tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi.